Kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, alhamdulillah teman-teman, insyaallah sore hari ini kita belajar tahsin ya. Yang aslinya malam ada kegiatan, jadi kita geser untuk hari ini sore ya. Sudah siap semua Al-Qur'annya sama pulpen buku tulisnya? Sudah. Oke teman-teman, insyaallah sore hari ini sebelum kita membaca Al-Qur'an, Ustadz mau ajarkan dulu beberapa hukum tajwid ya, hukum tajwid. Mungkin sebagian teman-teman sudah belajar, ada yang sebagian juga mungkin belum. Nah, maka yang sudah pernah belajar berarti kita murojaah ya, menguatkan ilmu yang sudah ada. Ya, tetap perhatikan, meskipun sudah tahu berarti wah aku enggak usah perhatikan, enggak boleh seperti itu ya. Karena menghormati ilmu salah satunya tetap bertawadu meskipun sudah tahu. Ya, nanti sekalian kita praktek. Nanti kita juga akan praktek. Oke, sekalian teman-teman, silahkan tulis hukum ilmu tajwid ya, ilmu tajwid. Sudah? Nah, pembahasan pertama ini ada tentang hukum nun mati atau nun sukun atau kita sering bilang sukun itu mati ya. Ya, jadi terserah teman-teman. Hukum nun sukun dan tanwin apabila bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah. Tulis saja judulnya hukum nun mati dan tanwin, gitu aja. Hukum nun mati dan tanwin. Tanwin. Sudah. Boleh. Sudah? Sudah. Oke. Ada 4 ya. Jadi ada 4 hukum apabila nun sukun bertemu dengan tanwin. Ustaz tanya dulu nih. Ke Deden. Deden ada berapa? Deden, tanwin ada berapa? Lancar. Ringannya Ustaz. Pada Deden tanwin berapa?
Jelek jaringannya. Tanwin. Iya betul. Suara Ustaz teman-teman putus atau lancar? Putus Ustaz. Putus. Silakan dijawab. Lancar apa Putus. putus-putus? Putus Ustaz. Oh, putus-putus. Bentar. Ini Oke, tes. Suara Ustadz lancar atau putus-putus? lancar Ustaz. Oke. Ya. Oke. Ustadz ulangi. Nun sukun. Jadi huruf nun harokatnya sukun. Ya. Atau tanwin. Sekarang Ustadz tanya ke Syifa dulu. Tanwin ada berapa, Syifa? Ada berapa? Tanwin. Belum belajar Ustaz. Belum belajar. Ada 3. Silahkan tulis. Tanwin ada 3. Nun ada 4. Yang pertama, tanwin ada 3. Yang pertama, fathatain. Fathatain. Yang kedua, kasrotain. Yang pertama tidak apa Ustaz? Iya. Kasrotain. Yang kedua, kasrotain. Tiga tangan. Yang ketiga, dhammah tain. Oke, sudah semua nulis? Oke, Ustadz tanya ke ini Bara ya namanya ya? Bara ya? Iya. Oke, Bara. Ada berapa tanwin, Bara? 3. Apa saja? Fathatain, kasrotain, domatain. Mau apa ini? Apa? Ya beli enggak? Fathatain, kasrotain, domatain. Oke, bagus. Sifa. Ya, Ustaz tanya lagi ke Sifa. Ya. Fathatain bunyinya seperti apa, Sifa? An. Betul, bagus. An. Posisinya di atas apa di bawah? Atas. Bagus. Sekarang Ustaz tanya lagi. Kasrotain bunyinya apa, Sifa? In. Bagus. Itu posisinya di atas apa di bawah? In. Di atas juga Ustaz. Di bawah. Di bawah, ya. Ya. Kalau Ya. kasrotain di bawah. In, betul Sifa. Bagus. Yang terakhir Sifa, dommatain. Bunyinya seperti Un. apa? Un. Di atas apa di bawah posisinya? Di atas. Di atas. Betul. Jadi yang posisinya di atas ada 2. Ya, teman-teman, fathatain dan dommahtain. Yang di bawah hanya kasrotain. Ingat teman-teman, tanwin, kalau Ustadz bilang tanwin, nggak boleh bingung ya. Nggak boleh bingung. Kalau Ustadz bilang tanwin, ya 3 itu. Antara 3. Apakah fathatain, atau kasrotain, atau dommatain. Itu nun sukun, Ustadz ulangi. Nun sukun atau tanwin, fathatain, kasrotain, dommatain, jika bertemu dengan huruf hijaiyah, seluruhnya akan memiliki 4 hukum tajwid. Yang pertama adalah izhar halki. Itu kurang itu ya.
tambahkan. Izhar halqi. Tambahkan halqi. Ini di tampilannya kurang halqi. Karena izhar ada 2 nanti. Yang pertama adalah izhar halqi. Bahkan izhar ini ada 3 pembagiannya. Izhar halqi, izhar wajib, izhar syafawi. Nah, sekarang kita masih membahas izhar halqi. Yang pertama. Yang kedua adalah idgham. Yang kedua apa teman-teman? Idgham. Bagus, idgham. Nah, idgham ini ada 2. Idgham ada 2. Silahkan tulis di sampingnya. Idgham sama dengan yang pertama. Idgham bi gunnah. Pakai bi gunnah dulu ya. Yang memakai gunnah dulu. Idgham bi gunnah. Yang pertama idgham bi gunnah. Yang kedua idgham bila gunnah. Ya. Idgham bila gunnah. Oke. Teman-teman, Ustadz menjelaskan terlalu cepat atau pas? Pas. Oke, ya, nggak terlalu cepat ya. Nanti kalau ada yang terlalu cepat, bilang, Ustadz kecepatan. Ulangi dari awal, Ustadz. Ini ya, baru masuk ya. Oke, teman-teman. Hukum nun mati atau tanwin, Ustadz ulangi ada 4 ya. Apabila nun sukun, nanti nih teman-teman ini baca Al-Quran nih. Teman-teman baca Al-Quran. Terus tiba-tiba ada nun sukun. Pasti setelahnya ada huruf hijaiyah yang lainnya. Itu ada 4 kemungkinan. Ada 4 kemungkinan. Nah, tapi kalau secara detail ada 5. Ada 5 kemungkinan. Yang pertama, apakah dia hukumnya izhar halqi? Willy, yang pertama hukumnya izhar halqi. Di layarnya itu tulisannya hanya izhar, tambahkan halqi. Izhar halqi. Yang kedua, idgham. Idgham ada 2. Idgham bi gunnah. Dan yang kedua, idgham bila gunnah. Nah, berarti sudah berapa hukum sampai sini? Sudah berapa hukum? 2. 2 apa 3? 2. Ya, 2 secara umum. Tapi kalau secara khusus sudah 3. Karena idgham terbagi menjadi 2. Idgham bi gunnah. Yang kedua, idgham bila gunnah. Torik, paham Torik? Mana Torik? Paham ya? Oke. Nanti Ustadz tanya satu-satu nih. Ustadz tanya satu-satu. Oke. Hawa paham? Hawa? Oke, bagus. Ya. Nah, yang ketiga itu iklab. Ya. Yang ketiga iklab. Silahkan ditulis iklab. Yang kelima, kalau secara khusus ini urutannya kelima ini. Ikhfa. Itu kurang. Tambahkan ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki. Ya. Ikhfa hakiki. Yang terakhir itu. Hukumnya terakhir. Oke. Teman-teman kita ini belajarnya sambil nyantai ya. Kita belajarnya sambil nyantai. Teman-teman boleh sambil minum, sambil makan, boleh. Tapi tetap harus perhatikan penjelasannya Ustadz ya. Ikhfa apa tadi Ustadz? Gimana?
Ikhfa apa? Ikhfa apa? Ikhfa hakiki. Itu ada. Di layar itu kurang, tulisannya kurang itu yang di layar itu. Ditambahkan hakiki. Ikhfa hakiki. Oh. Sudah semua nulis? Udah. Anu, Ustaz. Belum. Ya, silakan tulis dulu. Sebenarnya ini nanti Ustadz akan bagikan filenya di grup. Jadi bisa di print, tapi lebih bagus kalian menulis. Ya, biar ada perjuangannya dalam menuntut ilmu. Ya, Ustaz. Dulu Ustadz cerita sedikit kenapa ya pertanyaannya sekarang ya. Pertanyaannya sekarang, dulu para ulama mencari satu hadis saja, satu hadis ini, mencari satu hadis itu butuh 1 bulan perjalanan. Itu pun jalan pakai unta, pakai alat tunggangan, satu hadis itu. Bahkan ada kisahnya ulama hadis bertemu dengan seorang perawi hadis. Nah, dia belum mendengar hadis dari orang itu, padahal sudah 1 bulan nih berjalan. Sudah 1 bulan berjalan pakai tunggangan, bukan pakai pesawat, bukan pakai mobil, bukan, enggak ada dulu. Nah, jadi pakai tunggangan hewan dan bawa bekal untuk selama 1 bulan. Bayangkan itu ya. Itu pakai uang sendiri, enggak ada dibayar, enggak ada. Ketemu orang yang meriwayatkan hadis, tiba-tiba orangnya itu mau ngasih, lagi manggil ininya, hewannya, yaitu burung. Lagi ternak burung kan, dia memanggil hewannya dengan berpura-pura di tangannya tiba seperti ada makanan, sehingga datang burungnya, ternyata di tangannya nggak ada makanan. Akhirnya sama orang yang ingin mengambil hadis ke orang itu nggak jadi. Ya, kenapa nggak jadi? Ada yang tahu nggak? Kenapa nggak jadi ngambil hadis? Iya, dia sama hewan saja berbohong, apalagi sama manusia. Maka nggak diterima periwayatan hadisnya. Itu luar biasa itu ulama-ulama zaman dahulu dalam menuntut ilmu, ya, dalam menuntut ilmu. Nah, makanya teman-teman ini Ustaz suruh nulis biar ada perjuangannya di dalam menuntut ilmu, biar berkah, ya. Berkah ilmu itu ada di dalam perjuangan. Makanya kenapa? Bayangkan dulu cari satu hadis saja begitu sulit. Ya. Tapi ulama-ulama zaman dahulu tidak bisa ditandingi dengan ulama-ulama yang ada zaman sekarang. Bahkan ulama-ulama zaman sekarang itu merujuk ke ulama-ulama zaman dahulu. Bayangkan itu ya. Tidak ada yang bisa menandingi ulama-ulama zaman dahulu. Nggak ada yang bisa. Ya, justru ulama-ulama zaman sekarang merujuk kepada mereka semua yang terlebih dahulu. Dan nggak bisa menandingi keilmuan orang-orang zaman dahulu. Bayangkan, padahal sekarang mencari satu hadis saja mudah. 100 hadis saja mudah. 1 hari 100 hadis dicari mudah. Tapi keilmuan ulama zaman dahulu nggak bisa ditandingi. Karena apa? Karena keberkahannya. Karena keberkahannya di dalam menuntut ilmu. Ya, makanya ini harus tulis. Nah, oke, teman-teman, selanjutnya kita kembali ke materi. Oke, Ustadz tanya dulu ke Torik nih, Torik. Torik, ada berapa hukum tajwid apabila nun sukun bertemu atau tanwin bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah? Ada berapa? Diaktifkan mic-nya. Ada berapa, Torik? Enggak. Apa? Enggak. Yang keras suaranya biar kedengaran. 3. Sebutkan apa aja? Sebutkan apa aja? Fathatain, kasrotain, domaten.
Oh, itu tanwin. Torik itu tanwin. Ya, itu tanwin. Ustadz tanya sekarang, Oh, ini. apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah, ada berapa hukum tajwid di dalamnya? 4. Betul, ada 4. Sebutkan Torik, sebutkan. Yang pertama apa? Izhar halqi. Oke, bagus. Selanjutnya Ustadz tanya ke Willy. Yang kedua hukumnya apa, Willy? Idgham bi gunah dan bila gunah. Oke, jadi ada 2 ya. Idgham ada 2. Oke, selanjutnya Rosid. Rosid Ustadz tanya. Hukum yang ketiga apa, Rosid? Ikhfa hakiki. Betul, ikhfa hakiki yang terakhir itu. Yang ketiga. Iklab. Betul, iklab. Terus yang terakhir ikhfa hakiki. Oke, sekarang kita akan belajar dulu yang pertama, yaitu izhar halqi. Semuanya sudah nulis? Sudah. Oke. Meskipun kalian sudah tahu, tetap tulis. Ya, salah satu keberkahan itu dalam menuntut ilmu, nurut aja apa kata gurunya, nurut. Selama itu baik, meskipun udah tahu. Izhar artinya, izhar itu artinya jelas. Ya. Izhar artinya jelas. Halki artinya ditenggorokan. Halki artinya ditenggorokan. Berarti jelas ditenggorokan. Ini ditulis Ustadz. Iya, ditulis. Izhar artinya jelas, halki tenggorokan. Artinya dibaca jelas. Di tenggorokan. Maksudnya itu ya. Kalau diartikan satu-satu seperti itu. Kedengeran ya. Bentar ya, Ustadz izin 5 menit dulu. Sambil kalian nulis, boleh kalau sudah selesai nulis, makan-makan boleh. Boleh. Bentar, izin 5 menit. Apa Ustadz izhar halqi? Apa izhar halqi? Izhar artinya jelas, halqi artinya tenggorokan. Susu angket ini. Saya tutup enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, mau duduk mau. Sini tangan. Mau mandi, kita nyapu. Lihat ini mah gue ntar. Gontor oh dimba. Kalau ikut nanti dia ikut. Enggak besok nih orang tua. Jam berapa? Nulis apanya makanya? Ini? Ya paling dia. Iya, style sweet. Di-print aja gitu mah. Emang dia juga sebenarnya itu nanti dikasih bisa di-print. Cuma biar ada perjuangannya. Dia bisa nulis seperti ulama yang lain. Dulu kalau mau menuntut ilmu itu kan mau nyari hadis itu sampai naik unta. Nanti dia dikasih mah kalau di-print ya. Apa sih nih? Latih. Ya lama beda kalian. Misalkan kita ngeprint dibaca sama dijelasin ditulis sendiri. Jadi kan oh iya ya karena waktu itu nulis beda. Ingatnya beda. Kata ustaznya nulis ya. Padahal kan dia udah tahu ya ngaji di itu kan. Padahal dia kan tahu ya udah tahu. Nggak ada anu.
Ustaz tanya sekarang ke Amelia. Amelia, ada Amelia? Ada. Oke, bagus. Izhar artinya apa, Nak? Izhar. Dibaca jelas. Bagus. Izhar artinya jelas. Kalau halki? Tenggorokan. Bagus. Halki tenggorokan. Ya, ya betul. Jadi secara maksud nama itu punya makna ya. Nama punya makna arti. Maksudnya ketika seseorang mengucapkan izhar halki, maka dia harus membacanya jelas di tenggorokan. Nah, nanti Ustaz jelaskan apa maksudnya jelas. Oke. Ya. Itu penjelasan singkat Ustadz, meskipun di layar ini banyak sekali ya. Ada yang izhar artinya al-bayan, terang, jelas, tampak. Ya sama lah ya, sama aja. Menurut istilah al-izhar wa ikhraju kullu harfin min makhrajihi min ghairi gunnah. Nah, itu cuma ini aja ya. Tambahan aja. Ini bisa di print. Jadi izhar halki, ini izhar halki ya. Tambahkan judulnya izhar halki, yaitu secara bahasa artinya al-bayan. Maksudnya jelas, terang dan tampak. Itu secara bahasa. Yang tadi Ustadz jelaskan itu ya. Itu masih secara bahasa. Izhar artinya jelas, halki tenggorokan. Tapi maksudnya jelas apa Ustadz? Itu dari istilah ini. Al-izhar huwa ikhraju kullu harfin min makhrajihi min ghairi gunnah. Artinya izhar itu, izhar halki, mengeluarkan bunyi huruf dari makhrajnya secara jelas tanpa dengung. Paham artinya dengung enggak? Teman-teman paham artinya dengung? Deden, paham artinya dengung? Iya, dengung itu maksudnya ditahan. Bacanya ditahan. Contoh. Mim ba'di. Ustaz ulangi. Mim ba'di. Mim ada. Itu artinya dengung, ditahan. Ya, secara mudahnya dengung itu maksudnya ditahan bunyinya. Kalau istilah tajwid, gunnah. Apa istilah tajwid? Gunnah. Ya, betul. Gunnah ya. Nah, kalau Ustadz bilang gunnah, nanti ada Ustadz bilang gunnah, berarti itu bacanya harus ditahan atau didengungkan minimal 2 harokat. Minimal 2 harokat. Boleh lebih, mentok hanya sampai 3 harokat. Ketika menahan sebuah bacaan, minimal 2 harokat, paling banyak 3 harokat. Oke, Ustaz tanya sekarang ke Hilwan. Hilwan, gunnah artinya apa Hilwan? Gunnah? Dengung. Oke, betul. Sekarang Ustaz tanya Hilwan. Dengung itu berapa panjang harokatnya? 2 harokat. Iya. Lebih dari 2 harokat boleh nggak? Boleh. Berapa lebihnya? 5 Pak. Berapa lebihnya? 6. Dari 2 sampai 6. Tadi yang Ustaz jelasin tuh loh. Dari 2 sampai 5 harokat. Ya, ini gunnah. Oke, Ustaz tanya sekarang ke Hawa. Ustaz tadi jelaskan gunnah minimal 2 harokat. Boleh lebih berapa harokat Hawa? Mic-nya diaktifkan.
3. Iya, betul. Berapa Hawa? Suaranya biar kedengaran yang lain. 3 harokat. Contohnya ya. Contohnya. Ustadz baca misalkan ayat innalladzina kafaru, itu 2. Innalladzina kafaru. Yang 3 jadi agak lama sedikit, tapi nggak boleh terlalu lama. Paham teman-teman? Paham. Hilwan, gunnah paling banyak berapa harokat? Gunnah 2 harokat. 3 harokat. 3 harokat. Minimal berapa harokat? 2 harokat. Iya, betul. Jangan sampai baca terlalu singkat. Innalladzina kafaru. Misalkan ya, innalladzina kafaru. Salah atau betul? Salah. Salah. Kenapa salah? Soalnya harokatnya belum 2 harokat atau 3 Betul. harokat. Iya. Itu berapa harokat yang Ustadz baca tadi? Innalladzina kafaru. 1. Iya, baru 1. Baru 1 ya. Secara bacaan betul itu memang tasdid, tapi hanya 1 harokat, jadi belum betul. Ataupun Ustadz baca innalladzina kafaru. Salah atau betul? Salah. Iya, salah. Kenapa salah? Soalnya bacanya kelebihan. Iya, terlalu banyak ya. Terlalu banyak itu. Bisa sampai 5 harokat tadi itu. Ya, nggak boleh banyak-banyak. Oke, sudah paham ya? Itulah bacaan izhar halki. Dibaca jelas sesuai dengan makharijul huruf. Kalau misalkan A, ya dibaca A. Kalau nanti kita lihat huruf-huruf izhar halki apa saja. Ya. Dan bunyi nun, tadi kan ada bunyi apa? Ustaz tanya sekarang. Nun sukun dan tanwin. Itu kan judulnya kan? Jadi kalau ada bunyi nun, sukun atau tanwin, kalau dibaca N, ya N. Ya. Jadi enggak samar-samar kayak ikhfa. Kalau ikhfa kan itu kan bukan N, tapi samar-samar seperti N tapi bukan N. Nah, kalau izhar halki bunyinya nun sukun harus jelas N, harus jelas N. Begitu juga tanwin, an, in, un, harus jelas bunyi N-nya. Itulah yang dimaksud dengan izhar halki. Harus jelas bunyi N-nya pada nun sukun atau tanwin. Paham? Dan yang kedua jelas adalah huruf-hurufnya, makhrajnya. Sekarang kita akan bahas huruf-huruf izhar. Ada berapa huruf izhar, teman-teman? 6. Ada 6. Betul, ada 6. Silahkan ditulis. Assalamualaikum Ustaz. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa itu? Izhar. Yang tadi kakak izhar mana? Tinggal Apa? itu yang Al-Izhar itu. Oke. Berarti gabung sama Naura. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, santai aja. Ya. Yang penting Gabung sama Naura. nggak apa-apa. Yang penting belajar ya. Yang penting belajar. Dan paham. Kalau nggak paham, jangan malu-malu bertanya ya. Kalau nggak paham, jangan malu-malu bertanya. Ustaz pasti akan tanya nih semuanya yang Ustaz ajarkan hari ini. Oke, selanjutnya huruf izhar halki. Ingat-ingat izhar halki. Karena izhar ada 3 nanti. Ada izhar wajib, ada izhar syafawi. Ini izhar halki. Oke. Ada 6 yang pertama tulis Hamzah. Ini Ustadz urutkan biar mudah ngafalnya ya. Yang ditampilkan di layar itu nggak urut, jadi agak bingung. Ustadz
urutkan biar teman-teman mudah menghafalnya. Yang pertama adalah hamzah. Naura atau siapa ini ya? Di apa namanya? Di silent mic-nya biar suaranya nggak ada masuk selain suara Ustadz aja, nggak ganggu teman yang lain. Oke, terima kasih teman-teman. Ustadz urutkan ya biar mudah hafalkan. Yang pertama huruf hamzah. Nah, huruf kedua hamzah itu kan bunyinya a, mirip dengan ain. Berarti huruf yang kedua adalah ain. Hamzah terus yang kedua ain. Nah, ain itu punya saudara goin. Cara penulisannya kan mirip, cuma goin ada titiknya. Silahkan ditulis pertama hamzah, yang kedua ain, yang ketiga goin. Ini biar mudah aja ya. Terus yang keempat itu huruf kho. Ya, huruf kho. Sama-sama punya titiknya. Kalau tadi kan goin punya titik, kho juga punya titik. Itu yang keempat. Yang kelima, kho mirip dengan ha. Tulisannya sama, tapi kan pengucapan beda. Ya. Ustadz yang Mirip. Nomor 4 itu kho. 4 kho. Yang kelima, ha. Mirip tulisannya, cuma nggak ada titiknya. Kalau kho, ada titik di atas. Jadi yang kelima adalah ha. Yang keenam, yang terakhir, ha. Ha yang besar. Ha yang besar. Satu, 2, 3, 4, 5, 6. Ada berapa teman-teman hurufnya? 6. Oke, 6. bagus. 6. Sekarang Ustaz tanya ke Adinda dulu. Adinda, ada berapa huruf izhar halki? 6. Oke, ada 6. Apa saja? Hamzah, ain, ghain, kha, ha, ha. Apa? Putus-putus. Coba diulangi, Adinda, dari awal, biar Ustaz tahu urutannya. Hamzah, ain, ghain, kha, ha, ha. Betul, bagus. Ya, ada 6. Urutannya betul yang tadi Adinda sebutkan, biar mudah menghafal. Ya, oke. Ustadz ulangi. Teman-teman, nanti kalau baca Al-Quran ya, kalau nanti ada baca Al-Quran, menemukan nun sukun, ingat-ingat ada huruf nun sukun atau tanwin, yaitu an, in, un, bertemu dengan 6 huruf ini, ini, maka dibaca jelas. Tidak boleh dengung, tidak boleh gunnah. Paham? Paham. Yang tidak paham sebut nama, biar Ustadz jelaskan lagi. Nanti habis ini kita langsung praktek. Oke, siap, Rosid. Sambil belajar buat tryout ini ya. Ini teman-teman sudah selesai belum ujian sekolahnya? Udah. Belum. Udah ya. Ustadz belum nih. Belum. Iya, sama Ustadz juga belum sampai akhir Desember ujian. Jadi teman-teman dikira Ustadz juga belajar. Ujian di juga sekolah. Jadi kita sama-sama belajar ini ya. Ngerasain tulisnya ujian, Ustadz juga sama. Dari tadi. Ayo, nggak boleh ini. Serius. Makan-makan boleh, makan-makan. Bercanda nggak apa-apa, yang penting serius ya. Yang penting serius. Dengerin.
Oke, selanjutnya kita akan lihat prakteknya. Kita lihat prakteknya dalam membaca idhar halki. Bisa selanjutnya. Ini ya, yang tadi Ustadz jelaskan, apabila ada huruf nun mati, maksudnya nun mati sini nunnya harokatnya sukun. Nun harokat sukun atau tanwin, an, in, un, bertemu dengan salah satu huruf yang 6 tadi. Apa aja huruf 6 tadi, teman-teman? Silahkan diulang semuanya. Yang pertama. Hamzah. Hamzah, ain, Hamzah. ghain, kha, Ain, ghain, kha, ha. Hamzah, Iya, betul. ain, ha. Betul. Ya, bagus Amelia. Bagus, Nah, itu dibaca dengan jelas tanpa mendengung. Nanti teman-teman ini, Ustadz tahu teman-teman bacanya udah bisa. Teman-teman sudah bisa, bacanya udah betul. Tapi ketika ditanya, apa hukumnya ini? Nggak tahu. Ya, apa hukum tajwidnya nggak tahu. Maka sekarang harus sudah tahu. Tahu, yaitu idhar halki. Contohnya tanwin bertemu dengan hamzah. Silahkan satu-satu baca. Ustadz tunjuk dulu Sifa. Silahkan Sifa baca yang pertama, baris pertama. Ditulis Kelihatan nggak? Terus, Ustaz. Oh, kelihatan. Ya, silahkan baca baris pertama. An. Bawahnya. Oh, bawahnya. Ada. Azabun alimun. Diulangi. Azabun alimun. Munnya pendek. Alimun gitu. Azabun alimun. Oke, ingat-ingat teman. Za yang kemarin Ustadz latih, ajarkan. Ujung lidah terbuka. Aza, bukan aza. Ya, bukan aza. Azabun alim. Silakan Syifa ulangi. Azabun alimun. Bagus. Nah, lihat Syifa di situ Ya, tadi nun sukun atau tanwin. Silahkan identifikasi nun sukun atau tanwin. Ibu, ini Suaranya. Nun sukun atau tanwin. Adzabun alimun. Hukum bacanya apa di situ, Syifa? Hukum bacanya itu izhar. Idhar apa? Izhar halki. Kenapa idhar halki? Soalnya nggak dengung jelas dibacanya. Sama itu ada huruf hamzah. Betul. Lihat sebelum huruf hamzah itu tanwin apa nun sukun? Tanwin. Tanwin. Apa tanwinnya? Jenis tanwinnya apa? Domah tanwin. Betul. Doma tain bertemu dengan hamzah. Lihat hamzah kan? Tadi ada kan hamzah yang pertama. Oke. Selanjutnya baca baris sampingnya Syifa. Syai'in. Oke, bagus. Terus sampingnya. Azaban aliman. Bagus. Azaban aliman. Diulang. Azaban aliman. Betul. Man-nya nggak panjang ya. Man gitu. Oke, sampingnya.
min ay. Betul. Itu teman-temannya yang tadi Ustadz bilang, tadi dibaca harus jelas, N-nya harus jelas. Syai'in, in, azaban, ali'a, huruf hamzah dibaca jelas A-nya, ya dibaca jelas A-nya. Nggak boleh dengung, Contohnya azaban aliman. Salah atau betul? Ustaz tanya azaban aliman. Silakan jawab salah atau betul. Iya, salah. Kenapa Syifa? Di sini dibacanya tanwin. Sama kan? Bukan Sama kan? Maksudnya gimana? Yang Tanwin? yang tanwin itu di sini mah misalnya doma dibaca tanwin. sama aja. Domatain. Beda. Matain. Domatain. Domah beda, domatain beda. Kalau domah u, kalau domatain un gitu ya. Bukan Ustadz, yang tainnya itu di sini dibaca tanwin. Namanya tanwin bukan tain. Oh di iya sini. iya. Iya betul. Beda. Iya sama. Domatain sama tanwin sama. Kalau tanwin itu secara umum. Tapi tanwin ada 3. Ada fathatain, ada kasratain, ada domatain. Gitu. Ya kan? Misalkan orang tuanya Upin Ipin punya anak siapa gitu, ada 3. Yaitu ada siapa gitu kan? Gitu. Oke. Selanjutnya silahkan baca Thorik yang kedua. Baris kedua, baca Thorik. Ada Thorik? Tuh huwa. Oke, diulang Thorik. Wijahat. Tuh wijahat huwa. Hanya pendek. Wijahatun huwa. Wijahatun huwa. Oke, sampingnya. Birah mati hal. Oke, bagus. Sampingnya. Tariqoh. Oke, fariqon hada. Betul. Sampingnya. Minha. Betul. Minha. Ustaz tanya Thorik. Di sini hukum bacanya apa Thorik? Nama hukum bacanya apa? Hukum tajwidnya apa? Dalam bacaan wijahatun huwa. Halki. Tun. Betul. Idhar halki. Ustaz tanya, kenapa disebut idhar halki, Thorik? Jelas. Enggak, kenapa? Kenapa jawabannya idhar halki? Kenapa jawabannya idhar halki? Thorik dulu, Thorik. Kenapa Thorik? Tanwin. Karena Karena tanwin bertemu dengan betul. Ya, ada tanwin. Tun, itu kan tanwin. Domatain. Bertemu dengan ha. Birohmatin. Itu kan tanwin. Kasrotain. Bertemu dengan ha. Min ha. Nun sukun bertemu dengan ha. Maka hukum bacanya idhar halki. Oke, bagus. Selanjutnya yang belum Ustaz tanya, Hawa sudah, Melia, Dinda sudah, Bara sudah, Naura, silahkan baca yang ketiga, baris ketiga.
Ada Naura? Mana nih Naura nih? Tes Naura. Oke, Azki. Sambil nunggu Naura, Azki. Baca Azki. Yang bawah. Ya, Ustaz. Nah, siapa itu? Naura ya? Dikasih guru dan Rati Ustaz. Suruh Ustaz semuanya aja. Ya, Naura baca yang baris ketiga. Naura dulu. Baris ketiga. Ini Rati yang beberapa. Oke, nanti Torik Ustaz jelaskan ulang. Baris ketiga baca, kelihatan nggak? Biara kelihatan nggak? Baris ketiga. Biara. Sorry Baca. Ya, salam. Para Ustaz putus. Baca baris ketiga. Biara baca baris ketiga. Oke, lanjut. Ya, sampingnya, betul. An'amta, betul. Sampingnya. Kelihatan nggak? Tobakon an syai'in alim. Nah, sampingnya lagi terakhir. Sami'un alim. Oke, Ustadz tanya selanjutnya. Siapa ya? Oke, ini Umar. Ada Umar? Mana Umar? Oke, sambil. Oke, Ustadz tanya. Umar sami'un alim. Sebutkan hukum tajwid yang ada di situ, Umar. Sami'un alim ya? Iya. Ada beberapa hukum tajwid di situ. Silahkan sebutkan. Sami'un alim. Apa Umar jawabannya? Tahu? Silahkan dijawab sebisanya aja. Nun Mic-nya mati mati. ketemu ain. Nun mati ketemu ain. Tanwin itu. Tanwin bertemu ain. Apa hukum bacanya? Idhar halki. Oke, sebelum itu ada hukum tajwid lagi. Umar tahu hukum apa itu? Mati dan tanwin. Sami'un. Tanwin. Betul. Siapa itu? Rosid ya? Iya, betul. Mat Tobi'i. Oke. Kalau mat Tobi'i ada di akhir wakof. Alim. Apa hukum tajwidnya namanya? Mat arid sukun. Betul, Rosid. Rosid ya itu ya. Mat arid lisukun. Bagus. Oke. Ya, silakan teman-teman. Itu contoh beberapa ya. Di slide-slide berikutnya itu ada contoh-contoh yang lain dengan huruf-huruf sisanya. Ada huruf H, ada huruf Kho, ada huruf Go. Sama semuanya idhar halki. Ini teman-teman bisa print, nanti Ustadz kirim di grup. Sekarang satu orang baca Al-Quran, Ustadz lihat bacaannya. Oke ya. Yang lain matikan mic-nya, Oke, silakan buka surat Al-Baqarah ayat ke-6. Ayat ke-6.
Ustadz suruh baca satu-satu, Ustadz mau lihat bacaannya. Yang penting tadi sudah kita pelajari hukum tajwid. Yang pertama adalah izhar halki pada sore hari ini. Hafalkan, terus pahami. Nanti Torik Ustadz jelaskan ulang di akhir waktu. Kalau tidak cukup akhir waktu, Ustadz jelaskan secara pribadi ya. Ustadz telepon Torik secara pribadi. Oke, sekarang yang pertama, Amelia silahkan baca ayat ke-6. Mic-nya oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kafaru syawa'un alaihim an tahum amlam tundirhum la yu'minun. Oke, bagus. Amelia, usia berapa sekarang? 7. 7, kelas 2 apa kelas berapa nih? Kelas 1 apa kelas 2? Iya, betul. Kelas 1 ya. Oke, barakallahu fiik, Amelia. Bacanya sudah bagus, sudah mengenal huruf. Nanti kelancarannya Ustadz bantu ya, ajarkan, tapi di lain sesi. Tapi secara ini udah lumayan bagus lah. Ustadz tanya nih, ada nggak hukum izhar halki dalam ayat yang dibaca Amelia? Silahkan diteliti. Di bacaan yang mana? Ada Ustadz. Amelia dulu. Amelia, ada nggak izhar halki? Ayat ke-6. Silahkan temukan ada di bacaan yang mana? Ada. Iya, yang mana? Sawa'u. Betul. Sawa'un alaihim. Huruf apa itu, Amelia? Iya, bertemu dengan apa? Tanwin bertemu dengan huruf apa? Ain. Betul. Ain termasuk huruf izhar halki atau bukan? Ain. Iya. Iya, kan ada 6 tadi. Pertama hamzah, kedua ain. Berarti huruf yang kedua nih. Di urutannya yang tadi kita tulis. Berarti ini nama hukum tajwidnya adalah izhar halki alaihim. Ya. Sawa'un alaihim itu ada 3. Siapa yang bisa sebutkan? Sawa'un alaihim. Ada 3. Bukan matobi'i. Silahkan sebutkan nama dulu, baru jawab. Ada 3 situ. Di sawa'un alaihim. Wajib mutasil. Madu wajib mutasil. Hilwan madu. Ya, siapa itu? Hilwan. Ya, Hilwan. Mad wajib mutasil. Ya, matobi'i bertemu dengan hamzah di dalam satu kalimat. Sawa'un. Ada 5 harokat. Betul. Terus yang kedua apa? Yang kedua hukumnya izhar halki ala. Itu hukum yang kedua. Yang pertama mad wajib mutasil, yang kedua izhar halki. Yang ketiga, siapa yang bisa? Yang ketiga. Ada 3 ini, ada 3. Bukan. Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu, Ustaz kasih. Ya, Aski. Apa Aski? Ikhfa Kiki. Bukan Ifa Kiki. Ustaz kasih pulsa 20.000. Kalau tahu hukum yang ketiga. Matobi'i. Gunah. Apa ayo? Gunah. Bukan guna, bukan ikhfa, bukan idgham. Izhar. Matobi'i. Iklab.
Bukan iklab, nggak ada iklab di sini. Atau Sawaun Idhar sawawi. Idhar sawawi. hakiki. itu yang Idhar kalau sawawi. alaihim Ustaz. kalau Ustaz Matobi. digabungin. Kalau Ustaz baca Idhar andar hakiki. tahumnya. Idhar Bukan hakiki. Ustadz Bukan Matobi. idhar. Nggak ada idhar hakiki. Idhar halki. Idhar Mat syafawi lain. bukan. Hampir benar. Siapa itu tadi? Mat Asli. lain. Salah, bukan mat lain. Hilwan. Hampir benar. Hilwan. Mad jais munfasil. Mad jais Oke, Ustaz. munfasil. Ustadz hitung sampai 10. Silakan sebut nama kalau tahu jawabannya. Tadi ada yang hampir betul tapi bukan. Hampir betul tapi bukan. Ustadz itu sampai 10 ya. 1, Mad jais munfasil. 3, 4, 5 bukan. Kalau betul Ustadz pasti betul. Bukan. Ustaz Syafawi. 7, 8, 9, 10. Sebutkan nama. Hilwan. Willy. Oke, Idhar satu dulu. muta. Hilwan apa? Hilwan Ustaz. Hilwan apa? Idhar mutlak. Bukan. Idhar. Enggak, bukan. Siapa lagi? Siapa Azgi? Silakan Willy. Azgi, apa jawabannya? Hah? Matlin. Salah. Bukan mat lain. Siapa? Selain Azgi ada? Willy. Willy apa Willy? Ikfa Syafawi. Bukan. Syafawi itu dimintukan kalau Ustadz lanjutkan bacaannya Ustadz. Bukan. Oke, ya. Ustadz kasih tahu jawabannya. Lain. Gak ada matnya. Mat lain itu kalau nanti di akhir. Quraisy fi Quraisy. Nah, itu baru. Roish itu kan fathah bertemu dengan ya. Kalau di akhir waktu namanya mat lain. Tapi kalau bukan di tempatnya wakaf namanya lain. Bacaan lain yang berbelok, yang melengkung. Ya. Nah, makanya tadi Ustadz bilang bukan mat lain. Mirip-mirip, hampir betul, tapi nggak ada matnya, hanya hukumnya lain, gitu aja, lain. Alaihim, lai, ada di lai, lamnya harokatnya fathah bertemu dengan ya sukun, itulah hukum tajwid namanya lain. Kenapa lain? Karena berada di tengah-tengah ayat, bukan di akhir ayat atau di akhir waqaf. Kalau di akhir waqaf baru disebut mat lain. Paham Aski? Mana Aski? Paham, Ustaz. Contohnya li'ila fi Quraisy. Nah, itu tuh di akhir tuh Quraisy. Nah, itu baru disebut mat lain. Mat di akhir. Ya. Oke. Selanjutnya silakan baca Deden. Wah, nggak ada yang dapat voucher pulsa nih. Nggak apa-apa, nanti di pertanyaan berikutnya ya. Oke, selanjutnya Deden baca ayat ke-7. Mic-nya dihidupkan, Deden. Mic-nya belum hidup. Ya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawatu wa lahum adzabun azim. Bagus, Ustadz suka bacanya Deden, udah standar bagus lah. Ya, ini tidak terlalu banyak PR Ustadz ngajarin. Cuma mungkin hukum-hukum tajwid aja ya, untuk biar melengkapi keilmuannya Deden. Sekarang Ustadz tanya Deden, ada nggak idhar halki di ayat ke-7? Idhar halki di ayat ke-7 ini. Di mana?
Azabun azim. Apa Deden? Apa? Azabun azim. Betul. Silahkan sebutkan penyebabnya. Ya betul, bacanya adzabun azim. Spesifikasinya tanwin, betul? Ketemu ain. Ya, betul. Tanwin bertemu ain. Tanwinnya apa di situ? Doma. Domatain. Oke, bagus. Betul. Ya, betul, Deden. Oke, selanjutnya. Deden bacanya udah bagus. Selanjutnya Syifa, ayat ke-8. Silahkan baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mayyaqulu aman. Ayat 8. Oh ini. Ya, oh ini nih. Ya. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Kurang dengungnya. Wa ma hum bimu'minin. Diulangi. Bil yaumil Wabil. akhir wabil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ini ada pertanyaan Ustadz lagi nih, berhadiah ya. Hadiahnya tadi sama. Ada 2. Yang pertama dibacaan hum bimu'minin. Apa itu hukum bacanya? Mim sukun bertemu dengan ba. Ikhfa Syafawi. Ya, sekarang ya, semua tahu nih, ikhfa Safawi. Ustadz, pertanyaannya ini. Sebutkan 2 cara membaca ikhfa Syafawi. 2 cara membaca ikhfa Syafawi. Ada 2 caranya. Ditekan. Bunyi M didengungkan. Ya pasti dengung. Enggak. Samar-samar. Caranya Dengan 2. jelas. Ya. Enggak jelas, ikhfa samar. Yang penting Sebutkan ada nama dulu. Sebutkan nama. Ada 2 cara membaca ikhfa Syafawi. Maksudnya apa? 2 cara itu jelaskan. Silakan sebutkan nama. Enggak apa-apa, salah enggak dimarahin kok. Samar dan dibingungkan. Siapa itu? Rosid ya? Nama, sebutkan nama. Hilwan. Ya, silahkan jelaskan apa maksudnya ikhfa Syafawi bisa dibaca 2 cara. bacanya mendengung. Ditekan. Ya pasti mendengung, soalnya ikhfa kan, samar-samar mendengung. Bukan itu maksud Ustaz. Selain itu. Mim mati bertemu ba. Iya betul, mim mati bertemu ba, hukumnya ikhfa Syafawi. Cara membacanya ada 2. Tahu? Ini Bun. Enggak. Oke, ya, enggak masalah. Ada lagi Aski mau coba menjawab? Ini bukan yang kedua. Iya, matinya ketemu dengan suatu kali. Iya, Ada? Adinda mau coba menjawab? Hawa mungkin Hawa? Enggak apa-apa, coba-coba aja. Kali aja betul. Sama-sama di bibir dan didengungkan. Iya, itu cara membacanya betul. Kalau begitu, yang kedua caranya gimana? Dibaca Jawabannya bukan itu jawabannya. Tapi betul, maksud dari ikhfa Syafawi samar-samar dan didengungkan. Maksud Ustadz, bagaimana cara membaca ikhfa Syafawi?
yang samar-samar dan dengung dengan dua cara. Ini di satu kalimat dengan dua kalimat. Oke, Ustaz jawab ya. Ini teman-teman, pengetahuan buat teman-teman semua luar biasa meskipun masih kecil, tapi tahu cara membaca Ifat Safawi dengan dua cara. Nah ini yang pertama, wa ma hum bimu'minin, wa ma hum bimu'minin. Bibirnya enggak ditempel, tapi ada lubang kecil, mungkin hanya seukuran kertas. Itu cara pertama, cara membaca pertama. Wa ma hum bimu'minin. Nah, kenapa dibilang tidak boleh nempel? Karena itulah samar-samarnya. Itulah samar-samarnya. Ya. Kan mim harusnya mikem. Nah, tapi karena ifa jadi samar-samarnya caranya seperti itu. Itu cara yang pertama. Wa ma hum bimu'minin. Nah, cara yang kedua, bibirnya mingkem. Wa ma hum mingkem betul. Wa ma hum, tapi nggak boleh terlalu ditekan mingkemnya. Biasa aja. Wa ma hum bimu'minin. Ustaz ulangi. Wa ma hum bimu'minin. Nah, itu yang betul. Ada dua caranya. Pertama, mulutnya nggak mingkem. Hanya sebatas ada bolongan. Nah, itu nggak mingkem. Tapi yang kedua, mingkem. Mingkemnya juga nggak boleh terlalu nggak boleh terlalu ditekan. Hanya sebatas nempel aja bibirnya. Nah, seperti itu ya. Itu cara membaca Ifat Safawi dengan dua riwayat. Dua-duanya betul. Dua-duanya betul. Kalau teman-teman lihat bacaannya Misari Rasid, itu dia nggak mingkem. Mim sama baknya nggak mingkem betul. Ada celah sedikit. Nah, oke. Selanjutnya. Sifa sudah ya? Ya, sudah. Oke, Bara, silakan Bara. Ayat 9. Ayat 9. Silakan baca, suaranya dikeluarkan biar Ustadz dengar. Yukhadi'una Allaha walladina amanu. Ya, sukun. Di amanunya sukun. Walladzi. Bara, ingat, perhatikan ya. Za, lidahnya dikeluarkan ujungnya. Walladzina amanu. Berhenti sampai situ. Diulang, Bara. Walladzina amanu. Bagus, diulang dari wa ma yahzauna illa. Dalnya pendek. Wa ma yahdauna. Wa ma yahzauna illa an usahum wa ma yashkurun. Kurang panjang, mat arid di sukunnya. Wa ma yashkurun. Bagus ya. Minimal yang paling pas itu 4 harokat. Lebih boleh ya. Oke, wa ma yash'urun. Nah, jangan terlalu pendek. Oke, bagus. Ya. Selanjutnya bagus Bara. Hanya sedikit aja dipoles biar bacaannya lebih bagus lagi. Tapi secara umum udah lumayan ya. Oke, selanjutnya Amelia baca ayat ke-10.
Amelia belum apa sudah? Ya, baca aja, baca. Enggak apa, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun Faza, Amelia dengarin Ustaz. Fazadahumullahu maradun. Diulang Amelia. Fazadahumullahu maradun walahum adzabun alimun bima kanu yakzibun. Oke, di situ ada bacaan idhar halki. Di mana Amelia? Adzabun alim. Ada ba, harokatnya dhammatain tanwin bertemu hamzah. Itu idhar halki. Oke, sekarang Hawa baca Hawa ayat selanjutnya. 11 ya. 11 12 Hawa baca ayat 11 12. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Oke, bagus. Yash'urunnya kurang sedikit, Nak. Mat arid li sukunnya diulang. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Bagus. Ustaz tanya di sini bacanya udah bagus ini ya. Hawa udah bagus. Insya Allah nggak ada terlalu PR yang banyak untuk di ujian lisannya. Ya, bagus ini bacanya. Ustaz tanya Hawa, apa hukum bacanya innahum humu? Humu. Apa hukum bacanya? Mim sukun bertemu ha. Idhar syafawi. Betul, idhar syafawi. Apa itu idhar syafawi? Huruf-hurufnya ada berapa huruf-huruf idhar syafawi? Ini syafawi ya teman-teman ya, bukan halki. Tahu berapa hurufnya idhar syafawi? Ada yang mau bantu? Ada 26. Iya, betul. ASCII, Ustaz. Iya, silakan ASCII bantu Hawa. Huruf dari idhar syafawi. Jelaskan secara singkat Ada 26. aja. Jelaskan secara singkat aja. Bagaimana jelaskan secara singkat? Ya betul 26 itu. Jelaskan secara singkat. Hijaiyah kecuali mim dan ba. Ya betul. Ya seperti Semua itu ya. hijaiyah kecuali mim dan ba. Ya betul. Bagus. Ya. Ya ASCII bagus. Itulah idhar syafawi. Maka Ustadz bilang kasih tulisan halki. Nanti ketukar sama idhar syafawi. Kalau idhar syafawi intinya kalau nanti ada mim sukun itu pasti akhirnya syafawi. Ya nanti kita belajar di pertemuan berikutnya. Idhar syafawi hurufnya seluruh huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Seperti itu ya. Hawa paham Hawa? Oke, seluruh huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Itu cara singkatnya. Jadi nggak perlu nyebutin satu-satu. Karena hurufnya banyak 26 itu.
Nah, itu cara singkat menjelaskan huruf-huruf idhar syafawi. Oke, bagus Hawa bacanya. Sekarang selanjutnya Hilwan baca ayat 13 sampai 14. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza qila lahum Perhatikan zanya wa iza. wa iza qila lahum aminu Lah. Ayat berapa? Ayat 13. Oh ya, ayat 13. wa iza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus safaha walakin la ya'lamun wa iza laqul ladzina amanu Ladzina wa idza laqul ladzi bukan lazi. Ladzi wa iza laqul ladzina amanu qalu amanna wa iza khala ila khalau ila yasatinihim wa syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Oke, alhamdulillah sudah lancar. Ustaz lihat bacanya Hilwan. Hanya saja kurang tenang, ya, kurang tenang dalam baca. Makanya terjadi beberapa keliru dalam membaca ayat. Tapi nggak masalah. Perbaikannya itu aja, santai aja bacanya ya. Nggak usah grogi. Apalagi nanti ke masuk ujian, itu kadang teman-teman nih banyak yang grogi. Jangan grogi ya. Tenang aja, tenang. Oke. Selanjutnya, Adinda baca ayat. Ustadz mau kasih tahu nih. Ustadz kasih tahu ada model bacaan Ibnu Katsir. Jadi bacaan itu ada ini ya, qiraah asyarah, 10 model bacaan. Salah satunya Ibnu Katsir itu cara bacanya kalau mim sukun dilafadzkan dhammah. Contohnya ayat 13, wa idza qila lahum aminu. Nah gitu. Kama amanan nas. Contoh yang lain di ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Hanya ini aja. Sekilas info ya, intermezzo aja. Jadi kalau Ibnu Katsir mim sukun didomahkan. Salah satu model bacaan dalam beberapa model bacaan dalam baca Al-Quran. Oke, selanjutnya Dinda baca ayat ke-15 ya. Apa 14? 15 nah. Ya, 15, 16 baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda fama rabihat
tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Oke, bagus. Ini betul nih bacaan Adinda ya. Teman-teman, kalau membaca Al-Quran, kalau bukan di awal surat, enggak apa-apa enggak baca bismillah. Enggak apa-apa enggak baca bismillah. Yang penting baca ta'awud. Ya, yang penting baca ta'awud. Kalau mau baca bismillah, enggak apa-apa juga, tapi ta'awudnya harus dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum. Kalau nggak kuat berhenti aja. Wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Jadi baca ta'awud. Dari beberapa teman tadi baca bismillah aja. Tapi yang lebih tepat ta'awud. Meskipun tanpa bismillah nggak apa-apa. Karena ini bukan di awal surat. Ya, intinya harus baca ta'awud. Kalau baca bismillah nggak apa. Yang penting ta'awudnya dibaca. Oke, selanjutnya Torik bagus bacaannya Adinda bagus. Ya, sisa kita kuasai ilmu tajwidnya biar lengkap di dalam nanti ujian masuk gontornya ujian lisannya. Oke, lanjut Torik baca ayat 17. Yang Masya ya. Iya, masa. Ingat-ingat sa sama kayak za. Masa, masaluhum. Sa. Perhatikan ya Torik. Pakai siapa? Sa. Itu tertulis sa. Yang di Al-Quran itu titiknya 3, sa. Yang ujung lidahnya keluar. Sa. Masaluhum kamasali. Ya, baca. Torik. Mic-nya mungkin diaktifkan, Torik. Yang Sudah? mana? 17. Ayat 17. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Coba deketin Al-Qur'annya, Ustadz bantu. Assalamualaikum Ustaz. Ya, siapa? Willy Deden ya? Ustaz. Ya, Deden. Kenapa Deden? Mau izin sholat dulu Ustaz. Oh, iya betul, iya. Siap. Oke. Ustaz terlambat. Ustaz, saya mau izin sholat asar. Oh iya, kok belum sholat? Sholat dulu cepat, sudah mau habis waktunya. Torik, silakan Torik baca ayat mana aja terserah yang Torik lihat. Silakan baca ayat mana saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaluhum kama masaluhum kama syalul lazi lazis tahu kodana naro. naro. Bagus, lanjut. Haulahu zama bawallahu zahaballahu binurihim wa tarakahum fi
Matil lah yup sirun. Oke, bagus Torik. Ya, Ustadz lihat Torik sudah ini kenal semua huruf hijaiyah. Cuma kendalanya dalam kecepatan merangkai kata-katanya. Biar tambah lancar lagi. Insya Allah nanti Ustadz ajarin caranya. Ya, ini caranya butuh ini face to face. Biar enak belajarnya nanti di pertemuan khusus ya Torik ya. Biar lancar bacanya, nggak terlalu lama. Tapi udah bagus, sudah mengenal huruf hijaiyah. Jadi tinggal PR-nya speed baca Al-Qur'annya dipercepat aja dalam menyambung kata-katanya. Oke, selanjutnya Umar, baca Umar ayat 18 sama 19. Surat apa ya? Al-Baqarah. Al-Baqarah ayat 18 sampai 19. Halaman 5. Kalau di Al-Qur'annya halaman 5. Ayat apa tadi? 18. 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Au qasayyibin Sebelumnya. Sum fahum la yarji'un. Diulang. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Ya betul. Umar tadi agak ragu-ragu membaca idhar halkinya. Yang di mana idhar halki, Umar? Bukmun umyun fahum. Iya, betul. Ya, mun'u. Itu idhar halki, maka harus dibaca jelas. Jangan sampai keikut yang lainnya. Yang lainnya itu ada gunnah, habis itu iklab, habis itu ada nanti ikhfa hakiki. Jadi harus bisa bedakan ya. Tapi udah betul tadi, udah bisa dibedakan, hanya ragu-ragu aja. Oke, silahkan diulangi, dibaca percaya diri idhar halkinya. Bukmun umyun fahum la yarji'un. Ya, gitu betul. Bagus. Lanjut 19. Au kasayyibim minas samai fihi dhulma wa atu wa ra'du wa barq. Oke, diulangi. Zulumatu wara'du. Ditahan. Itu idgham bi gunnah, makanya ditahan. Au kasayyibim minas samai fihi zulumatu wara'du wa barq. Ditahan tu idgham bi gunnahnya. Diulang. Au qasayyibim minas samai fihi dhulumatu wa ra'du Wa barq. Lanjut. Yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim minas sawwa'iqi. Wawunya enggak ada tasdid. Minas sawwa'iqi hadaral maut. Zanya pendek langsung qira. Hadaral maut. Hadaral maut. Lanjut.
Wallahu muhitum bil kafirin. Oke, betul. Itu hadzarul maut. Itu baru mat lain ya, Aski. Hadzarul maut. Kenapa? Karena di akhir waqaf ya, ada di tanda berhenti. Lain di tanda berhenti baru disebut mat lain. Tapi kalau di tengah-tengah kayak yang tadi Ustaz tanya itu lain, nggak pakai mat ya. Itu contoh salah satunya. Oke, siapa yang belum baca ini? Bara sudah, Dinda, Aski sudah ya? Belum ya? Belum. Aski sudah baca? Ya, silahkan kalau belum baca ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yakadul barqu yakhfu absarhum kullama alahum malaw fihi wa iza azlama alaihim qamu walau sya'allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Kurang ditahan, ikhfa hakikinya dengung syai'in qadir. Diulang, innallaha. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Oke, bagus Aski. Ya udah mantap kok ini bacaan Al-Qur'annya ya. Insya Allah nggak terlalu banyak PR. Mudah-mudahan semuanya lulus nih untuk tes masuk Gontor. Amin ya rabbal alamin. Nur Khalifah selanjutnya baca nak ayat 21 dan 22. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa wa anzal Itu binaa ada A-nya ya. Jadi nggak hilang, hamzahnya bukan sukun tapi jadi fathah. Wassama binaa kalau berhenti. Hanya pendek. فأخرج به من ثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا Oke ya, bagus Alifah. Ustadz, iya, ini karena sudah maghrib ya. Naura mana Naura? Naura keluar ya? Ya udah. Alhamdulillah teman-teman, ini materi kita belajar sore hari ini, meskipun sedikit, tapi perlu diingat yang sudah dipelajari ya. Jangan sampai nggak bisa ketika bertemu dengan idhar halki ketika ditanya. Mungkin bacanya betul, tapi ketika ditanya hukum tajwid harus sudah bisa. Ya, ini saja pertemuan hari ini. Ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada ya? Ustaz, Oke. itu jam berapa?
Gimana? Berapa? Karena sih Mau online ya besok. besok kita belajar siang sih. Ya, habis zuhur insya Allah. Materinya alhamdulillah kita lanjut ke materi-materi imla yang sudah mudah insya Allah, nggak akan sulit. Mungkin kita belajar 2 atau 3 materi. Kalau kemarin kan huruf hijaiyah. Alhamdulillah udah selesai semua, sisa materi baru. Ini insya Allah lebih mudah dibanding makharijul huruf. Oke, itu aja teman-teman ya. Sampai ketemu besok siang di Ustaz. pelajaran imla. Ya, kenapa? Besok sorenya yang orang tua Zoom ya? Oh, bukan besok sore. Ustadz sudah hubungi teman Ustadz yang kuliah di Madinah. Masih ujian mereka, masih ujian. Sama kan kita juga ini masih ujian, jadi mereka belum bisa. Yang Turki bisa, tapi kan kita nyamakan waktu yang sama Madinah juga. Iya. Baik, Ustaz. Makasih, Ustaz. Jadi bukan Sabtu besok. Oke, sama-sama. Oke, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shadaqallahul azim. Dan nggak apa-apa Fauzan. Besok ya, jangan sampai telat. Oke. Mari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.